Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sebelumnya yang tertunda karena sinyal kita kemarin susah. Nah, kita masuk ke materi globalisasi. Ibu nggak bakal lama-lama, mempercepat takutnya kalian bosan dengerinnya. Nah, kita sebenarnya hari ini belajar globalisasi sama McDonaldisasi ya. Tapi McDonaldisasi ini kalian pahamin masing-masing dulu, nanti kalian presentasikan di grup. Nah, yang bakalan Ibu jelasin itu tentang globalisasi. Globalisasi itu yang kita bahas hari ini ada pengertian, proses, fenomena, aspek, dan dampak globalisasi serta dampak globalisasi terhadap perekonomian. Nah, masuk ke pengertian. Pengertiannya itu sebenarnya banyak banget, tapi di sini Ibu cuma ngambil tokoh menurut Waters aja. Tapi sebelum kita memasuki pengertian globalisasi yang ada di PPT, Ibu mau jelasin pengertian globalisasi dari segi budaya. Nah, dari segi budaya, globalisasi umumnya itu dipahami sebagai proses penjajahan budaya. Nah, kalian yang merasa mengikuti budaya-budaya luar, berarti kalian telah dijajah oleh budaya luar. Westernisasi juga masuk kepada penjajahan budaya. Nah, itu sudah masuk pada pengertian globalisasi, masuk pada ranah globalisasi. Terus pengertian globalisasi dari segi ekonomi. Nah, kalau dari segi ekonomi ini lebih ke pangsa pasar, di mana pangsa pasar luar negeri itu bisa mempengaruhi pasar di kita, negara berkembang. Yang terkenal itu seperti Cina ya. Cina itu pangsa pasarnya itu menguasai daerah kita, di mana semua produk-produk yang kita pakai umumnya kebanyakan made in China gitu ya. Nah, berarti kita sudah mengalami globalisasi dari segi ekonomi. Nah, kita balik lagi ke PPT ini. Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata. Nah, berarti intinya dengan adanya globalisasi sudah tidak ada lagi batas-batas antara kita, mau dimanapun kita berada, seolah-olah kita sudah tidak ada batas karena adanya globalisasi. Globalisasi itu dari segi teknologi, terus transportasi, informasi, itu sudah mengalami proses globalisasi. Jadi semua informasi teknologi yang orang luar punya itu bisa jadi kita konsumsi gitu. Nah, sedangkan menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjerma dalam kesadaran orang. Nah, maksudnya di sini penekanannya lebih ke pembatasan geografis. Nah, pembatasan geografis itu jadi kurang penting, seolah-olah kita itu seperti hidup berdekatan ramai-ramai gitu ya, karena kita dapat mudah memperoleh informasi dengan mudah, transportasi juga tidak dengan mudah kita pakai konsumsi. Contohnya mobil, motor itu kan sebenarnya bukan produksi dalam negeri tapi luar negeri, tapi kita bisa pakai. Berarti sudah tidak ada pembatasan geografis lagi. Nah, lanjut. Terus mana nih? Nah, proses globalisasi. Proses globalisasi itu tuh sebenarnya ada 3 fase ya. 3 fase. Yang pertama, fase pertama itu ada pada abad ke-15, di mana masyarakat itu sudah mulai mengenal kapitalisme. Kalian tahu sendiri kapitalisme itu di mana orang itu berjuang mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara kapitalisme itu. Nah, kebanyakan kapitalisme ini itu globalisasi itu terjadi karena adanya keinginan menaklukkan negara-negara seperti Asia, Afrika, Amerika Latin yang merupakan negara-negara berkembang, sehingga dalam dunia industri mereka dapat dikuasai secara kapitalisme. Nah, sedangkan fase kedua itu pada era inter-imperial trade. Maksudnya di sini perdagangan antara kaum penjajah. Nah, proses penjajahan yang terjadi pada negara-negara itu sudah terjadi proses globalisasi. Seperti kita Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda, Jepang, berarti kita sudah mengalami globalisasi karena kita bisa jadi mengetahui budaya-budaya yang mereka bawa ke Indonesia gitu ya. Nah, terus fase ketiga itu terkenal dengan international trade atau perdagangan internasional, seperti misalnya
adanya pasar bebas saat ini ya. Jadi seperti di Batam, keluar masuk barang itu sangat mudah. Itu fase-fase proses globalisasi. Nah, di sini ada juga globalisasi informasi. Itu dari segi subjeknya. Nah, dari segi subjeknya, informasi yang kita peroleh saat ini bisa jadi sangat akurat karena adanya perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Seperti di TV kadang live gitu ya. Nah, live tentang bencana, wabah, ataupun kejadian-kejadian lain yang ada di luar negeri, kita bisa tahu secara langsung dengan adanya proses informasi itu. Entah itu bisa lewat televisi, radio, ataupun media sosial gitu. Terus, globalisasi telekomunikasi. Telekomunikasi ini bisa terjadi melalui perkembangan teknologi juga, di mana kita bisa saling telepon, video call, teleconference gitu ya. Nah, saling berkomunikasi meskipun ada jarak di sana, tapi seolah-olah kita tidak berjarak karena komunikasinya bisa nyambung gitu. Nah, komunitas global ini misalnya contohnya Facebook atau media sosial lainnya. Nah, kalian masuk dalam media sosial berarti kalian sudah masuk komunitas global, di mana tiap media sosial itu punya kepentingannya masing-masing. Kadang di media sosial itu sendiri terdapat grup-grup. Nah, grup-grup itu sendiri juga bisa disebut komunitas, meskipun tidak saling mengenal, tapi kalian bisa berkomunikasi di sana. Itu berarti ada komunitas global. Nah, peledakan informasi. Dengan kemudahan informasi saat ini, membuat kita itu dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda-beda. Sehingga di situ terjadilah peledakan informasi. Banyak banget informasi yang kita peroleh. Nah, di sini kita harus selektif. Makanya di situ bisa menimbulkan kecemasan informasi. Kecemasan informasi di sini kita itu harus bisa selektif dalam mengkonsumsi informasi. Jangan sampai kita mengkonsumsi informasi yang hoax gitu ya. Saat ini kan tengah berkembang informasi-informasi hoax di masyarakat, sehingga kita harus lebih selektif. Terus masyarakat informasi. Yang terakhir, masyarakat informasi itu seperti kita saat ini. Masyarakat informasi itu di mana apapun yang kita lakukan pasti kita butuh informasi gitu. Nah, terus lanjut fenomena globalisasi. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma bedanya di sini arus etnis. Nah, arus etnis di sini di mana terdapat mobilitas manusia, imigran, turis, tenaga kerja, dan pendatang masuk ke daerah kita. Nah, otomatis etnis, budaya-budaya yang mereka bawa itu bisa kita pahami melalui kayak perjalanan pariwisata, imigran yang masuk ke dalam negeri. Itu berarti ada pergerakan atau mobilitas manusia, sehingga kita bisa memahami satu sama lain dari segi etnis. Nah, terus arus teknologi. Kalau arus teknologi, ini lebih munculnya multinational corporation dan transnational corporation. Multinational corporation ini itu adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Jadi tapi dia memiliki pusat di satu negara. Nah, itu contohnya misal Coca-Cola, Dunkin Donuts, terus Pizza Hut, lampu Philips gitu ya, Acer, Asus, itu maksudnya multinational corporation. Nah, sedangkan transnational corporation itu adalah perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih, tapi yang dianggap lebih kompleks dan manajemennya itu komprehensif. Jadi menjangkau segala perdagangan industri global. Contohnya misalnya Mitsubishi gitu ya, Kodak, General Motor, itu udah masuk TNC. Nah, sedangkan arus keuangan, bagi yang suka belanja online, kalian sudah melakukan globalisasi dari segi fenomena arus keuangan, dimana dimanapun kalian belanja, tapi uang kalian bisa sampai ke orang itu gitu. Itu secara global, berarti kalian sudah melakukan proses pertukaran keuangan. Terus arus media. Nah, media ini udah jelas ya, kalian dapat informasi dimanapun kalian berada. Terus arus ide. Nah, kalau ide, ini makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Nah, misalnya hal kecil aja, kalian pengen cari tutorial makanan gitu ya, terus kalian cari di YouTube. Udah gitu kalian nemuin berbagai macam resep. Nggak hanya resep dalam negeri, tapi kalian bisa juga mengkonsumsi resep-resep luar negeri gitu. Itu berarti kalian sudah mengkonsumsi ide secara global gitu. Terus aspek-aspek globalisasi. Ini hampir sama sebenarnya. Aspek ekonomi.
Jadi makin menyatunya unit ekonomi di dunia. Jadi dengan adanya e-commerce, luar negeri bisa bekerja sama dengan dalam negeri gitu. Pokoknya dengan berbagai macam investor yang menyatu dari berbagai negara, sehingga membuat kita mengalami globalisasi dari aspek ekonomi. Terus budaya dan keagamaan. Jadi kalau budaya keagamaan ini adanya gagasan baru yang datang dari seluruh dunia. Jadi budaya-budaya itu bisa kita konsumsi dan kita ikuti gitu. Terus kalau dari agama, dengan adanya globalisasi kita bisa mempermudah kita belajar agama, misalnya dengan cara online, nonton di YouTube, live ustadz gitu ya, atau pendeta dan segala macam, itu kita bisa belajar secara online. Terus aspek teknologi. Nah, ini udah jelas seperti tadi, perkembangan handphone, gadget dan segala macam transportasi itu sangat mudah kita kita konsumsi di negara kita karena adanya globalisasi itu. Terus aspek demografi. Nah, banyaknya penghijrahan manusia di belahan dunia. Nah, ini kalau orang yang pindah atau jalan-jalan gitu ya, itu berarti kita sudah melakukan globalisasi dari segi demografi. Nah, terus nih dampaknya itu proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern yang awalnya hanya ada pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangan cenderung menuju keragaman. Nah, jadi globalisasi itu awalnya itu hanya dari segi ekonomi, seperti yang tadi fase pertama itu kapitalisme itu lebih condong ke industri masuknya ke ekonomi. Nah, sedangkan sekarang bahkan gaya hidup apapun yang mereka konsumsi sudah mengglobal, kita bisa ikutin. Nah, sedangkan di sini proses globalisasi ada 3 dimensi menurut si Malcolm Motors, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, kalau ekonomi tadi udah jelas, budaya juga. Nah, kalau dari segi politik berarti ada kerjasama antar pemerintah, misalnya dalam menyelamatkan corona saat ini ya, mencari vaksin dan segala macam. Nah, itu berarti udah ada kerjasama secara politiknya. Nah, terus kita lihat dampak positif. Nah, dampak positifnya itu kemajuan teknologi informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi, mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain, udah jelas ya. Terus kalau ada transformasi, kita lebih efisien berarti karena perkembangan teknologi mempermudah kita. Terus mendukung nasionalisme dan menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrik. Etnosentrik ini kan bangga dengan budaya sendiri. Namun dengan adanya globalisasi, malah kita bisa berintegrasi menyatu dengan budaya-budaya luar gitu. Jadi sudah tidak ada lagi etnosentrik di sini. Budaya saya lebih bagus daripada budaya luar. Tidak. Jadi adanya multikultural, saling memahami perbedaan gitu. Sehingga terjadilah integrasi. Terus yang keempat, peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah. Nah, jadi dengan adanya globalisasi meningkatlah mobilitas kita, pergerakan kita. Jadi kayak misalnya dulu pesawat itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang kelas atas gitu ya, tapi sekarang pesawat itu udah bisa dipakai siapapun gitu, karena adanya globalisasi tadi. Jadi malah mempermudah. Terus komunikasi yang lebih mudah dan juga murah, udah jelas ya. Terus kalian komunikasi nggak perlu datang jauh-jauh ke sana buat ngomongin apa gitu ya, tapi lewat telepon aja, video call, itu kalian sudah tersampaikan apa yang pengen kalian sampaikan. Terus yang terakhir, peluangnya lebih luas bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya, dan agama untuk berinteraksi. Jadi kita lebih menerima siapapun orangnya, kita bakalan bisa berinteraksi dengan orang-orang itu gitu. Nah, terus dampak negatifnya masuknya nilai budaya luar yang tidak sesuai. Nah, ini nih orang-orang yang tidak selektif dalam mengkonsumsi budaya luar. Misalnya ada yang suka ke diskotik dan segala macam, itu kan budaya luar, tapi kita konsumsi, berarti itu udah masuk budaya luarnya tidak sesuai dengan budaya kita gitu. Terus eksploitasi alam dan sumber daya lain yang besar. Nah, ini dengan adanya industri di luar negeri yang sangat pesat, sedangkan kita hanya sebagai pemberi bahan mentah, otomatis eksploitasi alam terjadi di negara kita demi menghasilkan sebuah produk dan menguntungkan negara luar. Terus berkembangnya nilai-nilai konsumerisme, udah jelas nih. Terus terjadinya dehumanisasi.
yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Itu dehumanisasi ya. Terus timbulnya dominasi negara-negara maju yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Nah ini, terus erosi terhadap nilai-nilai tradisi. Jadi erosi di sini berarti tradisi sudah mulai luntur. Terus timbulnya gejala materialisme, kendornya moralitas. Udah jelas, jadi orang-orang itu lebih banyak mementingkan apa yang menguntungkan daripada mementingkan sopan santun gitu ya ke orang lain. Terus pembangunan yang tidak seimbang. Nah biasanya negara-negara maju itu semakin maju, sedangkan negara-negara berkembang malah semakin merosot karena mereka hanya sebagai pengimpor bukan pengekspor gitu. Terus masyarakat kurang kreatif dan hedonistik. Nah, karena merasa bahwa udah tersedia dimanapun berada apa yang kalian mau gitu. Jadi kalian di sini lebih kurang kreatif, lebih kepada pengonsumsi saja gitu. Hedonisme di sini menghambur-hamburkan uang. Bukan menghambur-hamburkan uang aja sih. Pokoknya hedonisme itu gaya hidupnya udah seperti sudah sangat mewah, itu hedon. Terus merebakkan kebiasaan meniru hasil-hasil iptek dari orang lain. Nah ini dengan adanya globalisasi, makanya ada tuh muncul elektronik KW yang mereka produksi untuk meniru hasil-hasil karya orang lain. Ini dampak negatifnya. Nah ini dampak globalisasi terhadap ekonomi. Yang pertama itu bebasnya pasar internasional. Nah jadi keluar masuk barang itu sangat mudah. Jadi kita bisa belanja dimanapun berada. Mau di luar negeri, mau dimanapun, bakalan sangat mudah dengan adanya e-commerce gitu ya. Terus masuknya perusahaan asing ke sebuah negara, mereka mencari negara-negara yang bisa mereka investor untuk mencari keuntungan. Terus meningkatnya sektor pariwisata. Pariwisata di sini dengan adanya globalisasi berarti tereksplorlah budaya-budaya kita, kebiasaan kita, keindahan alam kita, sehingga pariwisata pun semakin berkembang. Terus dampak negatifnya terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Nah, karena sudah keasikan dengan apa yang dikonsumsi dari luar, pertumbuhan industri lokal pun bakalan mati karena lebih cepatnya industri luar itu berkembang di negara kita. Terus kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Nah ini, jadi kita lebih banyak mengkonsumsi daripada memproduksi. Terus kesenjangan sosial meningkat. Nah ini seperti yang tadi disebutkan, negara maju semakin maju, sedangkan negara berkembang semakin merosot perkembangan ekonominya, bahkan budayanya, moralitasnya. Terus tumbuhnya kapitalisme. Oh ya, e-commerce itu tadi di sini yang dampak positif ada terciptanya bisnis e-commerce. E-commerce itu kayak Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Terus tumbuhnya kapitalisme yang dampak negatif. Kapitalisme di mana orang mencari keuntungan dengan berbagai cara, itu udah kapitalisme. Gaya hidupnya westernisasi, yaitu kebarat-baratan, lebih bangga dengan budaya luar daripada budaya sendiri. Contohnya nih, hal kecil, kalian lebih bangga dengar lagu pop daripada lagu dangdut. Bahkan kalian ilfil kalau dengar lagu dangdut, padahal dangdut itu adalah budaya kita, tapi kita lebih senang mengkonsumsi budaya luar. Berarti kita sudah kebarat-baratan, westernisasi. Oke. Sudah dulu pertemuan kita kali ini, semoga kalian paham. Ya.